mencoba untuk mengaktifasi teman-teman, kan tidak semuanya masih aktif. Ada yang aktivitasnya tinggi sekali, tapi ada kan yang aktivitasnya tidak terlalu tinggi. Nah, ini kan bisa menjadi ruang-ruang buat mereka punya hal-hal lain gitu ya yang menarik, baik buat pikiran juga pendapatan tambahan gitu. Saya pikir itu penting sih. Iya, jadi hari ini adalah rapat perdana Parvi 56 yang kebetulan kita diamanatkan oleh Kongres. Kemarin kita di Desember baru Kongres dan Kongresnya diresmikan oleh Bapak Nadiem Makarim, Mendikbudristek, kemudian Bapak Sandiaga Uno dari Menteri Kemenparekraf, dan maka dari itu saya harus membuat kembali kepengurusan yang baru periode 2023-2027, berarti 5 tahun ke depan, 2027. Hari ini adalah mengumpul pengurus-pengurus baru secara online dan offline karena sebagian di lokasi syuting. Kemudian hari ini kita juga menetapkan program pokok dan juga menetapkan ketua panitia pelantikan pengurus Parvi, dan ketua panitianya langsung Sekjen Parvi yang baru, Aryo Bayu. Terus juga kali ini kita juga lebih banyak menampung diskusi-diskusi, masukan-masukan teman-teman, apa sih harapannya dari organisasi, nilai-nilai yang harus kita perjuangkan ke depan. Jadi kita lebih kepada menyampaikan visi, dan saya menjabarkan program pokok dan tupoksi utama daripada organisasi ini, sehingga diharapkan nanti bidang-bidang kepengurusan ketua-ketua yang baru ini membuat program sesuai dengan program besar atau program pokok atau program utama kita. Seperti itu. Saya sebetulnya harapan saya kita punya asosiasi keprofesian yang kuat. Tidak hanya dalam hal bisa mendorong regulasi atau kebijakan, tetapi juga kapitalisasi. Artinya kita bisa mengoptimalisasi ekuitas, positioning, capability daripada peran-peran aktor untuk tidak hanya dalam peningkatan kompetensi dan juga mendorong lahirnya regenerasi, mencetak aktor-aktor baru yang bagus, yang berkualitas, tetapi juga standarisasi yang sesuai, dan tapi kemudian adalah ruang-ruang ekonomi. Mudah-mudahan kita bisa, ini kan sebenarnya kayak rumah wadah bersama, benefitnya itu bisa kita kerjain bersama kan, seperti itu. Artinya agar supaya teman-teman aktor, karena kita melihat begitu banyak contoh ya, tidak semua ketika di hari tuanya itu memiliki kesejahteraan gitu ya, bahkan mungkin sebagian daripada mereka ketika sakit masih ada yang mengalami kesulitan. Nah, sebenarnya kita coba, mumpung kita masih punya energi banyak, umur yang masih cukup produktif, kita juga dari program kapitalisasi itu turunannya adalah cita-cita kita menciptakan ruang-ruang pendapatan atau ekonomi untuk aktor-aktor selain daripada pendapatannya dari syuting. Karena kan teman-teman aktor itu kan sebagian sudah punya jiwa dan pengalaman entrepreneurship yang berhasil. Prilly, Luna, Dennis, Aryo, Raffi Ahmad. Nah, ini kita libatkan untuk bisa juga menginspirasi dan menggerakkan teman-teman gitu. Yuk, kita harus bisa punya jiwa entrepreneurship. Jadi kiranya ruang-ruang itu yang coba kita aktifasi juga di dalam periode selanjutnya gitu. Jadi insya Allah kita juga akan membentuk koperasi untuk kaitan hal itu, dan banyak kalau diomongin, tetapi yang paling penting adalah saya berharap kita bisa menjadi rumah untuk seluruh aktor, dan asosiasi aktor di Indonesia bisa menjadi satu gitu ya, dan kita semua bisa bergerak bersama, karena ini untuk kepentingan kita, untuk kepentingan profesi, untuk kepentingan industri, bukan kepentingan saya pribadi. Dan saya tidak bisa bekerja sendiri untuk mencapai seluruh goal itu, tapi harus ada kontribusi yang real dan konkret daripada teman-teman semua. Itu aja. Saya baru selesai syuting series, terus kemudian saya lagi persiapan untuk another series, terus kemudian ada persiapan juga untuk pementasan, juga masih dalam development film dari production house saya sendiri. Udah hampir tidak ada waktu ya untuk me time, tapi saya nikmati karena saya syukuri setiap waktu, setiap kesibukan ini kan juga adalah anugerah. Jadi semaksimal mungkin selagi kita diberikan kesehatan, semaksimal mungkin saya tidak mengenal lelah dan tidak mau mengorbankan me time untuk kadang-kala tidak hanya untuk kepentingan saya tapi kepentingan banyak orang, karena saya terlibat di banyak
aktivitas seperti ini ya, organisasi. Ini kan sifat-sifatnya yang apa ya, kontribusi sosial kita, kontribusi kemanusiaan kita. Nah jadi saya pikir ya balance antara bisnis dan itu gitu. Saya sendiri lagi memproduksi ada satu golf attires, itu fashion golf, yang nanti sebentar lagi insya Allah akan di launching, namanya Mars gitu. Sama Jolin sama Yola, itu udah ada Instagramnya Mars. Jadi ya mudah-mudahan bisa nanti menjadi satu pilihan brand fashion untuk Indonesia yang memberikan sebuah kenyamanan, happiness dan kesehatan. Impact, ada purpose gitu ya, ada memberikan nilai khusus yaitu purpose di dalam dunia fashion gitu. Pasti ya kalau capek ya tentu saya bisa butuh tidur, sebenarnya relax aja sih. Tapi ya kadang-kadang kalau ketika liburan ada sempat waktu saya kerja di luar kota di Bali atau apa, saya manfaatkan waktu untuk me time. Tapi sambil bekerja, jadi bekerja kalau tidak bawa anak-anak kan saya bisa me time tuh. Tapi kalau lagi bisa bawa anak-anak, saya pasti bawa anak-anak saya kemanapun saya tidak akan tinggal. Tapi kalau memang keadaan tempat-tempatnya atau waktunya terlalu pendek, dia sekolah dan segala macam, saya tinggal. Nah dikala saya meninggalkan anak dan saya harus bekerja, di situ pula saya ada me time khusus gitu. Dikasih hadiah gambar sama anak-anak, mungkin gimana Kak? Iya, anak saya tuh tahun lalu juga ngasih gambar lukisan. Yang tahun lalu lukisannya bagus sekali. Terus dia bilang, I love you Bibu. Yang kali ini dia sangat sederhana, pakai pensil sketch. Tapi dia cuma bilang, to the best mom, happy birthday. Dan kata-kata the best mom tuh membuat saya terharu. Terus yang dulu, itu yang pertama. Yang kedua tuh dia pernah bikin ini. Jadi ilustrasi foto, terus kayak ada tulisan message gitu yang panjang gitu loh, kayak suara isi dan pikiran hatinya gitu untuk saya, dan itu very romantic gitu ya dari seorang anak, dan buat saya itu melebihi segalanya sih hadiah itu. Ya saya mudah-mudahan diberikan kesehatan aja, energi yang tidak putus untuk terus berbuat kebaikan, terus juga energi yang tidak putus berbuat, mudah-mudahan juga segala niatan dan pekerjaan-pekerjaan kita dimudahkan, dilancarkan. Kemudian saya mudah-mudahan bisa terus bermanfaat untuk banyak orang. Nah itu aja. Alhamdulillah Magali sehat, aktif, dan Magali sehat, aktif dan super aktif dan punya semangat tinggi yang sangat kompetitif. Jadi setelah itu ya kesehatannya pokoknya terus membaik, alhamdulillah. Dan ya kalau orang ketemu dia nggak ada yang sangka bahwa dia pernah melalui sakit yang seperti dulu gitu. Jadi saya bersyukur, it's a blessing. Itu adalah pembelajaran, pengalaman yang terberat tetapi juga yang paling spiritual juga ya, spiritual journey saya, yang saya pikir itu adalah sebuah mukjizat, blessing dan keajaiban, karena kalau nggak ada keajaiban nggak mungkin anak saya seperti sekarang, dan itu semuanya Tuhan Gusti Allah. Pasti itu menyita banyak energi dan segalanya, banyak energi dan segalanya. Ya saya pikir, tapi itu tentu jadi pembelajaran yang membuat kita semakin kuat menjadi ibu, dan kekuatan itu adalah diperlukan untuk anak-anak kita. Apapun yang terjadi, ibu harus kuat karena kekuatan ibu adalah kekuatan anak. Itu aja. Sangat, makanannya semua saya jaga, jadi dia tidak makan daging merah, semua sayurannya juga lebih organik, dia tidak makan pengawet, dia tidak makan goreng. Jadi lifestyle itu yang saya bangun, dan alhamdulillah ternyata imunitas yang dibangun oleh tubuh sendiri yang bisa melawan segala penyakit gitu. Jadi itu tergantung sekali dengan apa yang kita konsumsi sebetulnya, seperti itu. Sampai akhirnya sekarang tentu kita saling mengisi, yang karena dua-duanya punya kesibukan, jadi kita saling backup, mengisi siapa yang bisa standby untuk Magali, siapa yang tidak. Tentu itu adalah dukungan tidak hanya kehadiran fisik tetapi mental dan spiritual ya. Jadi saya pikir kerjasama itu sangat diperlukan untuk bagaimana kita bisa berbagi waktu menjaga anak kita,
Dan juga dia apa aturan yang saya buat, kalau ketika nggak ada saya dia juga harus strict gitu, karena kalau enggak kan nanti susah. Jadi untungnya Nanda juga selalu koordinasi. Magali sendiri sebenarnya dia tuh sangat taat, aduh alhamdulillah ya Allah, jadi dia tuh taat banget ketika dia diajak bapaknya atau siapa mau pergi, tanya ibu dulu boleh nggak saya makan ini. Jadi saya ditelepon dimanapun saya berada gitu, jadi saya tenang gitu, karena anak saya sendiri juga luar biasa, itu aja. Alhamdulillah. Sebenarnya bukan itu, tetapi bagaimana kita memfasilitasi juga menggerakkan teman-teman yang kiranya punya semangat entrepreneurship, dan semangat entrepreneurship ini perlu ditularkan bisa sebisa mungkin dirasakan manfaatnya untuk lebih banyak anggota atau teman-teman aktor lainnya, sehingga ini bisa menjadi preparation juga atau dana atau cadangan atau ruang-ruang ekonomi lain di samping pekerjaan utama mereka, yang mudah-mudahan itu bisa jadi untuk tabungan di hari tua, mudah-mudahan itu sih goalnya. Job dan kesulitan ketika anaknya sakit, mungkin sebagai salah satu Gimana? maksudnya untuk merangkul mereka-mereka yang mungkin Bisa itu semua untuk mengaktifasi teman-teman, kan tidak semuanya masih aktif. Ada yang aktivitasnya tinggi sekali, tapi ada kan yang aktivitasnya tidak terlalu tinggi. Nah ini kan bisa menjadi ruang-ruang buat mereka punya hal-hal lain gitu ya yang menarik, baik buat pikiran juga pendapatan tambahan gitu. Saya pikir itu penting sih gitu. Jadi kita itu tidak bergantung kepada dari syuting ke syuting. Tentu kita harus menjadi aktor yang profesional. Kita harus punya kemampuan dan kualitas supaya kita bisa panjang sampai hari tua kita dibutuhkan oleh dunia seni peran. Kalau kita aktingnya tetap bagus, tetap prima, kita committed, kita penuh dedikasi. Tapi kan tidak hanya itu. Kadang-kala kan dengan berkembangnya aktor begitu banyak yang muda segala macam, kita juga harus berpikir menabung untuk keluarga ke depan, untuk anak-anak kita dan selanjutnya. Jadi kita harus punya. Jadi bagaimana menggiring untuk teman-teman aktor punya sebetulnya kapabilitas dan ekuitas yang bisa dioptimalisasi. Sebenarnya kita mencoba membantu itu, mendorong bagaimana setiap aktor baik tua maupun muda menciptakan meningkatkan daya, ekuitas dan value yang masing-masing yang dimiliki itu menjadi lebih optimal dan ada kemanfaatan gitu. Itu aja sih. Kita karena sibuk sekali ya, mungkin waktu kita tuh lebih banyak. Kalau kita ada waktu pasti kita pengennya bareng anak-anak sih, jadi kayaknya nggak tega untuk ninggalin anak-anak gitu untuk pergi berdua, walaupun kadang-kadang mungkin pasti itu perlu, tapi kebanyakan nggak teganya gitu, pasti bawa anak gitu selalu gitu. Ya, terima kasih.